Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, buatkanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kebijaksanaan Allah. Wahai Sang Maha Pembina kehidupan kaum manusia. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai Quran Surat ayat 25, Quran Surat 25 ayat 47, yaitu wahwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala nahara nusyura. Ayat ini merupakan ayat tirakat pada kitab Hud 300. Seperti biasa dalam kita memurai ayat ini, terlebih dahulu kita beri tanda terdiri dari berapa anak kalimat ya. Seperti pada ayat ini terdiri dari 1, 2, 3 ya. Ini 3 anak kalimat. 1, 2, 3. Yang kalau dilihat dari bentuk kata, diawali dari bentuk kata, kita meninjau permasalahan kalimat ini di lapis pertama, maka kita urai ini adalah menjadi kalimat kata benda. Struktur kalimat ini kalimat kata benda. Kenapa? Karena di sini diawali oleh kata benda, yaitu baik huwa maupun allazi, di sini maksudnya adalah kata benda. Maka seperti sudah kita pelajari sebelumnya, pertama untuk isi mausul. Untuk isi mausul ini selalu menjadi pokok kalimat. Ini alazi ya, ini alazi. Pokok kalimat kita urai dari sini, ini alazi itu kedudukannya menjadi pokok kalimat. Pokok kalimat yang keterangan kalimatnya itu adalah merupakan kalimat sempurna, merupakan kalimat keterangan kalimatnya itu. Yakni di sini dimulai dari ja'ala lakumul laila libasa. Inilah keterangannya, keterangan dari alazi. Maka satu kalimat sempurna, yaitu ja'ala lakumul laila libasa. Ini satu kalimat sempurna, yaitu kalimat kata kerja, karena diawali oleh kata kerja ja'ala. Ja'ala kata kerja telah, polanya fa'ala, maka di sini gabungannya adalah huwa. Kita keluarkan huwa. Ya, huwa kedudukannya sebagai subjek. Ya, subjek. Kemudian ja'ala itu sendiri kata kerja, sebutannya ini adalah, kedudukannya ini adalah keterangan kerja. Kemudian lakum ini adalah jar majrur ya. Kedudukannya ini keterangan tujuan. Keterangan tujuan. Kemudian al-laila ini adalah kata benda, pasti alam, kata benda asli ya maksudnya. Kata benda asli, al-lail itu malam ya. Malam ini
kelihatan harakatnya patah. Ini adalah objek satu. Ini objek satu. Kemudian libasa ini adalah harakatnya patah. Ini adalah objek dua. Maka keterangan kerja, keterangan tujuan dan objek ini menjadi keterangan kalimat. Keterangan kalimat. Yang pokok kalimatnya adalah subjeknya itu sendiri, yaitu huwa. Maka ini menjadi pokok kalimat. Nah, pokok kalimat dan keterangan kalimat ini nanti ini merupakan keterangan kepada isim mausul, kepada al-ladzi. Jadi keterangan kalimat kepada al-ladzi. Hanya di sini digandeng. Ada huruf ataf ya, huruf penyambung, yaitu wawu. Wa ini di sini artinya menggabungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua, yaitu an-nauma. Jadi an-nauma menjadi objek dari ja'ala juga. Objek dari ja'ala, atau an-nauma ini tidur ya. Pasti alam nih. Tidur. Pasti alam, ini kedudukannya objek yang di sini dijelaskan subata. Tidur itu menjadi satu evolusi. Ini menjadi an-nauma. Ini kelihatan nih objek satu patah, subata juga ini patah, ini objek dua. Maka ini menjadi keterangan kalimat kedua. Keterangan kalimat kedua terhadap waladzi ja'ala lakumul laila wan nauma subata. Ini menjadi keterangan kalimat kedua. Kemudian di sini malah muncul kalau kalimat ketiga ini waja'ala nahara nusura. Muncul di sini kata kerjanya ja'ala, muncul lagi ja'ala. Ini kata kerja telah, pola fa'ala, maka di sini ada domir dua, kedudukannya sebagai subjek. Kemudian ja'ala, keterangan kata kerja, kedudukannya menjadi keterangan kerja. Kemudian an-nahara nusura, ini an-nahara ini objek satu. Kemudian nusura ini adalah objek dua. Objek dua ini dua menjadi pokok kalimat. Keterangan kerja objek satu, objek dua ini menjadi keterangan kalimat. Maka kedudukannya ini adalah menjadi keterangan kalimat tiga dari pokok kalimat al-ladzi ya. Dari pokok kalimat al-ladzi, maka keterangan kalimatnya terdiri dari tiga anak kalimat. Maka al-ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala nahara nusura, ini adalah satu kalimat terdiri dari pokok dan keterangan. Kemudian digabungkan dengan huwa ini kedudukannya adalah sebagai mubtada ya, atau pokok kalimat urutannya ya, mubtada atau pokok kalimat. Maka huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma nusura. Huwa menjadi pokok kalimat ya, mubtada. Kemudian allazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala nahara nusura, ini menjadi keterangan kalimat. Ini pokok kalimat, ini mubtada. Ini kalau ditinjau uraian kalimat biasa. Uraian kalimat biasa seperti itu.
Tetapi di sini ayat ini berbicara tentang proses penciptaan, tentang proses ja'ala, atau menjadikan malam bagaikan selimut. Nah, di sini merupakan perumpamaan ini, sastra ini. Dari mana kita tahu? Karena setiap ayat Quran ketika berbicara pasti alam, maka bukan hanya anti berbicara pasti alam itu sendiri, tetapi ada rumusan bahwa pasti alam itu adalah perumpamaan tersembunyi untuk budaya. Maka ini apa yang dimaksud dengan perumpamaan tersembunyi? Perumpamaan itu, kelengkapan dari perumpamaan itu ya, terdiri dari ada tasbih ya, alat perumpamaan, kemudian ada musabah ya, dan ada musabah bih, kemudian ada wajah sabah, hubungan persamaan. Nah, di sini ada tasbih tidak muncul, alat perumpamaan tidak muncul, tidak ada kata-kata masalah, tidak ada ya, tidak muncul. Maka apabila tidak ada piranti sastra salah satu tidak ada, maka sebutannya itu adalah perumpamaan tersembunyi. Nah, di sini tanpa ada tasbih ya, kita tulis di bawahnya nih keterangan perumpamaan tersembunyi, tidak muncul ada tasbih, tidak muncul musabah, dan hanya ada musabah bih. Musabahnya tidak ada di sini, hanya muncul musabah bih. Mana yang menjadi musabah bih? Yang menjadi musabah bih ini adalah pasti alam ya, pasti alam. Ini maksudnya nih, al-laila nih, al-laila ini pasti alam. Kita kasih tanda di bawah nih. Jadi ke sini maksudnya keterangan kalimat satu, ini PA, maksudnya pasti alam. Berarti kalau pasti alam di sini adalah musabah bih, MB nih ya harusnya ya. MB nih. Kemudian MB ada berarti. Kemudian di sini disebutkan pasti alamnya itu adalah seperti halnya menjadikan malam, seperti halnya menjadikan malam libasa, selimut ya, bagaikan selimut. Malam itu ada di sini fungsi dari malam dimunculkan untuk kita bisa memahami apa wajah sabahnya ya, dari pasti alam malam ini. Di sini disebutkan fungsi dari malam ini bagaikan selimut. Nah, maka nanti fungsi dari selimut ini adalah menghangatkan lah, kita ambil menghangatkan, fungsi selimut itu ya, menghangatkan. Kemudian anauma subaka, bahwa tidur itu satu evolusi, yaitu tidur satu evolusi biologis. Artinya di dalam tidur itu terjadi evolusi, terjadi perubahan dari yang asalnya hari ini seperti ini, maka setelah melewati malam tidur, besok siang itu sudah lain, sudah menjadi makhluk baru ya, sudah menjadi makhluk baru. Kenapa? Karena terjadi pembelahan sel. Pada proses pembelahan sel di situ, maka diperlukan suhu yang hangat, suhu yang ada meningkat, harus panas suhunya itu untuk
terjadi pembelahan sel. Yaitu salah satu membanding supaya bisa memahami kenapa misalkan untuk pembelahan sel itu harus dengan suhu panas, artinya di atas biasanya harus dipanaskan. Seperti contoh misalkan proses menetasnya telur. Proses menetasnya telur, ketika telur dierami oleh induk ayam, telur ayam ya, dirami, maka pada masa itu telur itu terus-terusan diselimuti oleh tubuh ayam, yang ada proses yang dilakukan oleh ayam itu sendiri dalam membuat suhunya supaya meningkat. Dia itu selama dalam mengeram itu tidak makan, paling biasanya kalaupun pengalaman dulu ketika punya ayam, kalau misalkan tempat menetasnya itu biasanya di atas di permukaan yang lebih tinggi gitu ya posisinya, maka biasanya kalau turun itu hanya berak aja biasanya dan naik lagi. Nah ternyata begitu dengan tidak makan itu ujungnya membuat suhu tubuh perut si ayam itu panas. Dengan tidak makan itu, dengan perut kosong itu panas, dengan temboloknya tidak ada, ini tidak makan itu panas, suhunya meningkat. Maka panas itulah yang stimulan menjadi telur yang dalam waktu sekian hari bisa berubah menjadi, dari asalnya telur menjadi ayam, dari asalnya telur ayam menjadi ayam, anak ayam ya, menjadi anak ayam dengan proses panas menetasnya itu. Dan proses pemanasan di sini harus dengan merata, sehingga itu kata orang tua itu yang suka memperhatikan mengeramnya ayam, dia biasa membolak-balik telur, tidak sebelah aja, tapi harus merata kebagian semua suhu panasnya itu. Maka dengan begitu dalam waktu 3 minggu itu bisa menetas, berubah menjadi makhluk baru, kebangkitan makhluk baru itu dengan panas tersebut. Nah begitu hubungan persamaan ya, wajah sabah yang ada pada dua musabah ini, yaitu pada malam itu diibaratkan selimut, bagaikan selimut, fungsi selimut menghangatkan, juga yakni seperti halnya tidur, satu evolusi biologis, yaitu terjadi pembelahan sel. Pembelahan sel itu gambarannya, perbandingannya seperti halnya misalkan penetasan telur tadi ya, perlu suhu panas. Kemudian ini ada lagi, di sini diberi lagi musabah ya, diberi lagi perumpamaan, diberi lagi perumpamaan dengan anahara nusura. Anahar dilihat dari translate, nahar itu siang, dan hakikat daripada siang itu dilihat dari bentuk kata ini. Nahrun itu bisa saja, nahara itu bisa saja kan artinya itu memancar ya, mengalir. Nah di sini memancar sinar matahari kalau siang itu. Maka apa yang terjadi ketika matahari memancar sinar? Maka dengan proses matahari memancar sinar akan terjadi permukaan bumi
yang ada air di situ, di, di, di tanah, di laut, di pohon ya, di pohon di situ ada mengandung air. Maka dengan adanya suhu panas, dengan adanya mengalirnya, dengan mengalirnya sinar matahari ke bumi, maka terjadi penguapan. Yang asalnya air itu berubah menjadi uap air. Kemudian dengan pemanasan tersebut, dengan uap air tersebut nanti akan naik ke atmosfer, akan naik ke udara, ya, akan naik ke udara. Kemudian dengan berubahnya suhu menjadi lebih dingin, maka uap air berubah menjadi titik air terkecil. Kalau titik air terkecil itu sudah terkumpul banyak, maka akan membentuklah menjadi awan. Nah, begitu terbentuk awan, juga terbentuk perbedaan tekanan udara. Ada tekanan udara yang rendah, ada tekanan udara yang tinggi dengan adanya sinar matahari memancar. Maka dengan begitu akan terjadi pergerakan udara, yakni dari yang padat menuju yang renggang, dan sebutannya angin. Kemudian angin itu mendorong awan tersebut, dan semakin berat ininya, makin banyak bebannya, maka udara sudah tidak mampu lagi menahan, maka jatuhlah ke bumi. Itulah hujan, dan dari situlah tumbuhlah berbagai aneka ragam kemakmuran kehidupan untuk manusia langsung dan untuk tumbuh-tumbuhan, untuk semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Disitulah menggambar kebangkitan nusura, ya, dengan anahara itu nusura, terjadinya kebangkitan diawali dengan terjadinya pemanasan suhu ya, temperatur ya. Nah, jadi di sini ayat ini yang menjadi, kalau kita mau memunculkan musabahnya di sini adalah adil. Ilmu itu bagaikan malam, adil itu bagaikan malam, seperti menjadi selimut, bagaikan tidur, sebuah evolusi biologis, bagaikan siang hari, yaitu matahari memancar. Maka dengan begitu yang perlu kita pahami bagaimana cara bisa mendistribusikan panas yang merata, dan panas tersebut benar-benar tidak melebihi dari kapasitas yang akan menjadi bangkitnya apa, yang menjadi makhluk barunya apa. Artinya misalkan mesin penetas, orang sudah memahami bahwa untuk menetaskan telur itu dengan suhunya ini 36 sampai 38 kan. Nah, itu tidak boleh, berarti suhunya terlalu panas sampai 40 bahkan lebih, bisa-bisa tetap aja itu menjadi bisa gosong. Ataupun misalkan tidak merata ujungnya, kalau telur itu bukannya menetas, tetapi bukan lagi telur, tetapi juga tidak menjadi anak telur, maka sebutannya cacing salam. Maka bagaimana kita bisa meng-MAU panas yang tepat. Demikian untuk uraian tirakat 326. Kita akhiri. Alhamdulillahillazi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.